Oh iya benar. Takutnya kalah lucu gue nih. Lu aja di. Halo. Kesana, Bun, matanya ke sini, Bun. Kalian aja di sana. Ya Allah. Dengan Bunda Ami, bukan mamanya Raffi Ahmad kan? Bukan. Ini kalau dilihat-lihat, oh Raffi Ahmad. Gitu ya. Iya benar. Oh sambil jalan kan. Oh ini si Agel. Boleh tepuk tangan buat si Agel. Tepuk tangan buat Bu Agelnya ya. Bukan mamanya. Tersedia di marketplace ya, Bun ya? Tersedia di semua marketplace ya. Ada Tokopedia. Iya. Ya. Dia nggak jadi sponsor jangan kita sebut. Oke, kita kenalan ya. Oke. Kalau boleh tahu untuk profilnya nih, untuk Mami Angel ini di mana? Rumahnya, lokasinya di Depok. Oh di Depok. Luar biasa. Iya. Dan sekarang pengen tahu awal mula dan kisahnya seperti apa nih? Boleh ceritain nggak? Kisahnya sih dari seorang Kennel Girl. Kennel Girl itu adalah seseorang yang bersihin kandang. Yang tidak dibayar. Ini ya apa? Volunteer ya? Volunteer. Dari situ tumbuh rasa bonding saya sama anjing-anjing yang saya rawat. Oke. Kenal Ibu Indra Halim? Ya, Kenal. yang kenal Ibu Indra Halim itu dulu itu kan kita ada satu kasus di mana Ibu Ratna Irma itu ditemukan sudah tidak bernyawa selama 8 hari karena separuh badannya itu kan sudah membusuk ya. Iya. Nah jadi dari situ tuh bergemalah bakti sosial ya. Dan bakti sosial itu kalau nggak salah 18 Maret 2016 ya. Iya, 18 Maret 2016. Sebagian jadi saya masuk karena postingannya itu bergema seluruh Indonesia Raya. Jadinya saya masuk salah satu dari volunteer itu. Kebetulan saya baru pulang dari Surabaya. Di Surabaya 9 tahun. Nah, dari situ kita menemukan mayat berapa puluh ekor ya. Dan sebagian kucingnya itu diadopsi oleh Ibu Dita. Perjalanan dari situ saya kenal ya. Saya menemukan 8 ekor anjing di freezer, terus kucing di freezer ya pada berjatuhan, terus yang mati, yang kita rescue yang hidup itu 45, tapi dalam keadaan kulit dan 45 anjing. Yang masih hidup tapi udah tinggal tulang. Terus 14 ekor itu mati di dalam kandang kita kubur massal ya. Dari situ perjalanan saya mengangkut siang malam anjing kucing. Nah terus kita ketemu di dokter ini tapi nggak kenal ya, cuman hello. Terus saya kan ada warung ya, warung dapur Ibu Ami ini kan berdiri jauh sebelum saya punya anjing ya. Nah saya juga bingung ini kok dunia anjing dan kucing ini kok menyita banget waktu saya gitu. Apakah saya terus tergiur dengan donasi ya? Itu donasi itu ratusan juta ya. Itu dari seluruh Indonesia akan masuk. Terus apa saya harus tinggalkan usaha saya ini? Gitu kan. Terus saya juga kan bekerja, saya kan masak ke rumah dubes kayak dubes Denmark, Amerika gitu kan. Saya kan koki ya. Jadi saya masak gitu. Apa saya juga harus tinggalkan yang sejam bayarannya 250.000 gitu. Karena kan sebentar-sebentar HP bunyi. Itu anjingnya kejepit lah, anjingnya kabur. Dengar-dengar ada pernah kejadian juga anjingnya udah pindah negara ya Bu ya? Iya, pindah negara. Ganti KTP ada sama kawin lari selingkuh. Waduh, kayak selebriti ya. Jadi saya kok kayak dikejar-kejar gitu lah. Terus jadi kan saya nanya dong, lalu siapa gitu kan. Kok jadi ngatur-ngatur. Jadi gue overthinking terus gue gak punya waktu buat me time ya. Akhirnya ya pada saatnya, di saat saya harus memilih itu 2020 itu Ibu Indra Halim itu menutup shelternya dan saya harus memutuskan yang sangat dekat sama saya, anjing-anjing ini gimana, karena saya tuh udah bonding banget kan teringat. Akhirnya saya izin sama Ibu Indra, Ibu saya ambil 10, terus ya udah dibagi ya, sebagian ke ting-ting-ting, 10 ke saya, dari 10 itulah sekarang aduh Tuhan jangan kalian jangan yang nanya saya Bu, jangan Tuhan yang nanya. Ya kalau Tuhan yang nanya saya takut jawabnya juga Bu. Belum saatnya soalnya. Iya. Tapi konsisten saya tidak meninggalkan usaha saya. Senang deh. Nanti kita akan nikmati bersama. Betul. Nanti ya kalau basi dikit jangan
makan dia. Soalnya masaknya dari kemarin. Waduh. Beracun. Saya juga sambil masak kan, aduh ini nanti kan mau jadi artis. Iya, benar juga sih. Bun. Kan tadi bajunya dari Tokopedia. Gitu ya. Nah, begitu. Ada pertanyaan lagi? Masih banyak ada 15 pertanyaannya nih. Coba cari interviewer besok-besok acara yang rumah kucing 10 jangan minta tolong Mama Ogel, kita copy paste aja dikasih lamat gitu. Ya, jadi ini yang menarik kalau misalkan kita ngomongin soal perjalanan memilih ya. Aku juga punya teman nih, teman Adi sebenarnya ini teman-teman partner aku yang paling dekat ya. Dia punya bisa dibilang kerjaan kantor. Dia punya saudari kembar juga yang punya hobi diving. Jadi mereka tuh kayak diving itu nyelam yang di Lombok gitu-gitu, yang di air-air gitu ya. Nah, habis itu punya problematika kucing suka nggak ke handle, kucing stres dan lain-lain. Ini ngelihat juga, kita ngomongin soal kucing gitu ya. Nah, ngelihat juga perjuangan dia sampai kadang Adi juga ditelepon yang bukan cat lovers sejati harus menjadi cat lovers yang benar-benar akhirnya dia juga jadi cat lovers yang benar-benar konsisten gitu. Nah, ini mungkin berlaku juga mungkin nggak Bu buat kita bilang ibu waktu mengambil 10 terus menjadi tangan terberat, aduh usaha gue gimana ya, aduh waktu segala macam di telepon dan lain-lain. Akhirnya kita punya waktu buat sendiri tuh kurang. Gitu. Iya betul. Nah itu gimana? Perjalanan mungkin teman-teman di sini juga ada yang ngalamin nggak? Mungkin kayak stres, kayak aduh kok melihara tujuannya buat menjadi semangat kita, penolong kita biar bikin mood kita happy karena ngelihat ya kita atau mungkin ngeliat kucing, anjing itu bikin kita happy karena aku juga pelihara anjing gitu ya. Nah menurut ibu gimana cara ngatasin supaya kayak rasa itu tetap konsisten di sana? Kalau saya pribadi ya, saya itu tujuan saya mengambil kucing dan anjing itu bukan untuk show off, bukan untuk pamer. Itu lebih ke saya bekerja untuk alam semesta. Karena apa? Satu, saya tidak berpendidikan, ya kan? Saya bukan orang kaya, saya bukan orang punya. Terus saya ikhlas menjalankan. Tuhan bilang, dan lu kan udah gua kasih usaha gitu kan. Nah itu dia jalanin dong, ya udah jalanin gitu kan. Nah terus ada orang gitu, aduh pembantu gue nih gue pecat terpaksa, bisa nggak lu gantiin? Bisa. Tapi waktu saya begitu. Jadi pagi-pagi saya ikhlas, saya bangun tidur, saya ikhlas karena apa? Itu emas udah berantakan, gitu kan? Sebenarnya. Berhubung yang atau emas, kita nggak ada tanya jawab di situ ya, Bapak Ibu ya. Warna kuning. Iya benar. Jadi ikhlas. Ya. Dengar kabar berapa gabung gitu ya Bu? Habis itu jangan lihat dulu inbox sama WhatsApp, udah ntar dulu, urusin dulu itu. Karena rumah saya ada usahanya, jadi saya harus bersih, gitu kan. Jadi jam 2 saya bangun, saya harus pungutin, harus ngepel gitu, tidur sebentar gitu. Apalagi kalau ada pesanan kayak gini kan, saya harus bisa mengatur waktu. Dari ikhlas itu, saya kemarin tuh masak 450 box. Wow. Kamis itu saya tuh deg-degan, apa saya bisa. Terus anak saya yang nomor 2 bilang, Mama pasti bisa. Dia kan PKL di hotel. Nanti Mama bisa nggak ya? Mama pasti bisa gitu. Nah dari situ tuh saya bangun, saya ikhlas, saya bilang oke, 2 hari saya nggak tidur, nggak ada yang terjadi apa-apa.